Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat sama-sama menunaikan salat subuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga nikmat ini untuk kita semuanya dan untuk keluarga-keluarga kita, sehingga jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendulang pahala untuk akhirat kita kelak. Pagi hari ini Bapak-bapak sekalian, saya diminta untuk menyampaikan pendapat para ulama kita seputar Ramadan, puasa, zakat fitrah, salat Id. Terutama sekali karena memang kita semua umat Islam ini banyak berselisih pendapat dalam banyak hal. Namun bukan berarti lebih sedikit yang kita sepakati, tidak. Sebenarnya kalau kita pelajari fikih, dan saya memang S1-nya fikih, perbandingan mazhab. Kalau kita pelajari fikih-fikih yang ditulis oleh para imam-imam kita melalui perantaraan murid-muridnya, apa yang mereka sepakati itu jauh lebih banyak daripada apa yang mereka perselisihkan. Mungkin kalau mau diprosentase, kira-kira yang disepakati itu hampir 96-97%. Yang diperselisihkan sebenarnya cuma sedikit saja. Dan itu yang diribut-ributkan, subhanallah. Walaupun demikian sebenarnya ribut itu harus kita arahkan pada diskusi yang ilmiah, yang masing-masing menyampaikan pendapatnya sesuai dengan wijhatun nazar atau pandangan masing-masing terhadap dalil-dalil yang dimiliki. Pagi hari ini kita coba mendalami yang pertama, yaitu tentang perselisihan perbedaan penentuan Ramadan, satu Ramadan, satu Syawal. Mungkin yang banyak kita pahami dari perbedaan ini yaitu perbedaan antara ru'yah dan hilal, ru'yah dan hisab. Namun sebenarnya perbedaan itu di latar belakangnya adalah satu perbedaan yang diributkan oleh para ulama kita dari zaman imam-imam mazhab, yaitu perbedaan wihdatul matali' atau ta'addudul matali', yang biasa kita kenal dengan khilaful matali'. Kalau dalam ilmu perbandingan mazhab fikih, khilaful matali'. Jadi
inti permasalahannya, apakah jika satu negeri melihat hilal bulan Ramadan atau bulan Syawal, maka negeri-negeri yang lainnya wajib mengikuti negeri tersebut, sehingga terjadilah persatuan untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia ini? Ataukah setiap negeri punya hak sendiri untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Syawal sesuai dengan hasil ru'yatul hilal mereka masing-masing? Karena sebenarnya dari dulu para ulama kita sepakat penentuan satu Ramadan, satu Syawal itu yaitu dengan ru'yatul hilal. Kemudian mereka berselisih tentang pemakaian hisab dalam menentukan apakah Ramadan 29 atau 30 kalau terjadi mendung. Apakah Sya'ban 29 atau 30 dalam menentukan mulainya Ramadan. Sebagian kecil para ulama mengatakan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan Idul Fitrilah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum, kalau terjadi mendung, fa akmilu atau faqdirulah, maka perkirakanlah. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan perkirakan di sini yaitu dengan ilmu hisab. Yang berpendapat demikian seperti misalnya Imam Mutarrif Ibnu Asy-Syukhair. Begitu juga salah satu imam dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Ibnu Suraij rahimahumullahu ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya hisab itu dari dulu dipakai oleh sebagian para ulama. Banyak orang yang mengerti hisab bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu perbintangan itu tidak aneh buat mereka zaman dahulu. Sehingga para ulama dulu menyebutkan bahwasanya kalau kita cek kitab-kitab para ulama terdahulu kala, sebenarnya para ulama sepakat dulu memakai ru'yah. Nah, kemudian muncullah Rasyid Ridha yang mencetuskan pendapat bahwasanya kenapa kok kita tidak pakai hisab saja? Dan itulah yang diikuti oleh, mohon maaf, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau menentukan Ramadan, Syawal itu pakai hisab. Oleh karena itu Muhammadiyah berserikelap berkeras tegas pendapatnya. Kalau yang kita dengar dari dulu memang pakai hisab. Namun akhir-akhir ini teman-teman kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita, melihat bahwasanya tidak layak memang kita sudah berselisih tentang hisab atau bukan hisab. Akhirnya sekarang setelah pertemuan di Turki, mereka sepakat untuk memakai kalender Hijriyah internasional yang kemudian patokannya memang satu negeri kalau melihat hilal maka semua wajib mengikuti negeri tersebut. Inilah yang tadi saya sebutkan di awal sebagai khilaful matali'. Para ulama berselisih pendapat soal itu. Yang sebenarnya jumhur ulama berpendapat bahwasanya semestinya demikian adanya untuk persatuan kaum muslimin. Saya sebut saja Imam Abu Hanifah punya pendapat
bahwasanya kalau satu melihat hilal semuanya mesti ikut negeri tersebut. Imam Malik juga berpendapat demikian. Imam Syafi'i juga berpendapat demikian, tapi dengan syarat bahwasanya negara Islam itu bersatu. Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Yang berpendapat bahwasanya setiap negeri itu berhak melihat hilalnya sendiri-sendiri, hanya Imam Malik, itu pun dalam satu riwayat dari beliau. Sebenarnya ulama-ulama kita senang jika seluruh umat Islam ini bersatu. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi sangat luar biasa sekali. Satu mulai puasa, maka 5 menit, 10 menit berikutnya kita sudah tahu bahwasanya teman kita di sana sudah mulai puasa, di sini sudah mulai puasa. Perbedaan kita dengan Afrika sana itu tidak terlampau jauh-jauh amat. Kita ini kan muslim paling timur. Atau kalau mau kita hitung-hitung kira-kira paling timur apa ya? New Zealand ya, kira-kira ya. Dan paling barat sana Afrika. Perbedaannya tidak sampai 12 jam. Jadi apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk tidak wihdatul matoleh, menyatukan seluruh kaum muslimin dalam satu hari, baik lebaran maupun puasa. Perselisihan pendapat ini masing-masing memiliki dalil-dalil yang kuat sekali. Wihdatul matoleh berpendapat, dan ini pendapat yang dipegang oleh teman-teman Muhammadiyah sekarang ini, setelah mereka sepakat untuk bersatu dalam kalender Hijriyah secara internasional. Standar mereka bukan lagi wujudul hilal. Standar persatuan kalender Hijriyah internasional sekarang ini 5 derajat. Jauh di atas standar yang ditetapkan oleh Departemen Agama yang sama-sama sudah rapat dengan negara-negara Asia Tenggara yang disebut sebagai Mbapis itu. Kesepakatan dalam negara-negara Asia Tenggara ini itu 3 derajat saja. Kalau kalender Hijriyah internasional 5 derajat. Akan tapi kalau sudah di satu negeri 5 derajat, maka di negeri-negeri yang lain walaupun belum ijtima bulannya, belum terlihat sama sekali atau belum wujud pun sama sekali, maka semua harus ikut kalender Hijriyah internasional tersebut yang dimana ditetapkan 5 derajat untuk satu negara, satu negeri yang terlihat hilalnya. Dan kemarin sidang atau keputusan yang dikeluarkan oleh teman-teman Muhammadiyah, ya puasa itu tanggal 1 Maret dengan standar bahwasanya di New Zealand kalau tidak salah itu hilalnya sudah 7 derajat kalau tidak salah. Dan menurut hisabnya NU juga 1 Maret juga, karena hilal sudah di atas 3 derajat di Indonesia ini. Walhamdulillah sudah ada kesepakatan kita puasa itu kalau menurut hisab ya tanggal 1 Maret. Tapi karena ini musim hujan dan wallahu ta'ala alam, apakah nanti akan bertahan musim hujan dengan mendung yang terus-menerus sampai akhir bulan Februari atau tidak. Karena tanggal 28 Februari sekarang tahun yang kalendernya 28 ya. Apakah nanti
hilal itu akan terlihat atau tidak. Karena mendung. Karena tanggal 28 itu adalah 29 Sya'ban. Jadi kalau mendung dan tidak ada yang melihat di Indonesia ini, walaupun di negara lain ada yang melihat, maka pemerintah akan memutuskan puasa itu bukan tanggal 1 Maret, tapi tanggal 2 Maret untuk menyempurnakan Sya'ban. Karena pemerintah kita dan juga kebanyakan organisasi-organisasi masyarakat di negeri kita ini, terutama ormas terbesar itu berpendapat bahwasanya faqdirulah, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, perkirakan bulan Sya'ban itu, yaitu maksudnya atimmu iddata Sya'ban salasin, sempurnakan jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Jadi kalau tidak kelihatan, maka tanggal 1 Maret itu adalah 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, berpendapat demikian. Jadi disempurnakan itu bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Kemudian kalau 1 Syawal, saudara-saudara kita di Muhammadiyah karena memakai kalender Hijriah internasional, itu menetapkan bahwasanya 1 Syawal itu adalah 30 Maret. Mereka akan berpuasa 29 hari. Kalau menurut hisabnya NU, Kementerian Agama, ini kita baru bicara hisab, bahwasanya tanggal 29 Maret itu bulan di Indonesia belum menyampai syarat untuk dilihat. Masih 0, sekian. Sementara syaratnya itu 3 derajat. Ustadz, biasanya di Cakung itu selalu ngelihat walaupun hanya sekedar 0, sekian. Disebut Cakung, memang dia cekung daerah situ, kabarnya demikian. Tapi saya wallahu ta'ala alam, selalu muncul di berita itu Cakung sudah ngelihat. Dan saya juga heran dengan teman-teman yang lain, ya. Kok itu saja yang selalu melihat tiap tahun itu, Pak? Siapa namanya yang selalu muncul di TV? Saya sudah ngelihat hilal. Dan itu menjadi perselisihan baru. Perselisihan barunya bukan baru di tengah-tengah kita, tapi sudah lama. Apakah persaksian 1 orang itu diterima atau tidak untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal? Sebenarnya jumhur ulama berpendapat cukup 1 orang saja sudahlah, jangan 2 orang. Karena memang Rasulullah SAW prakteknya demikian dulu. Sahabat Abdullah bin Umar juga prakteknya demikian dulu. Melihat hilal 1 orang, baik Ramadan maupun Syawal. Walaupun jumhur ulama berpendapat kalau 1 Syawal itu mesti 2 orang. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diperselisihkan juga apakah jika ru'yatul hilal itu bertentangan dengan hisab, ru'yahnya itu ditolak atau diterima sih? Ini ilmu pengetahuan berkata bahwasanya hilal tidak mungkin dilihat karena masih 0, sekian derajat, atau masih belum muncul di bawah 0 derajat minus. Kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang saya lihat hilal. Apakah diterima persaksian orang yang melihat hilal tersebut atau tidak? Ini pernah terjadi keributan di pengadilan Arab Saudi. Ketika ada orang yang mengatakan saya melihat hilal, padahal menurut perhitungan tidak mungkin dilihat ini hilal tersebut. Akhirnya pengadilan memutuskan
Dewan fatwanya juga pada saat itu memutuskan persaksian orang tersebut ditolak. Karena tidak mungkin dilihat. Karena perhitungan sekarang ini sangat tepat sekali. Sangat tepat. Karena kemungkinan orang melihat hilal itu banyak hal. Bisa jadi yang dilihat itu hanya sekedar kilatan sesuatu di langit sana. Atau awan barangkali yang bentuknya mirip sekali dengan hilal. Atau potongan dari hilal yang kebetulan memang terkena cahaya matahari pada saat tenggelamnya. Banyak kemungkinan yang lain. Sementara ilmu pengetahuan itu punya satu kemungkinan. Nah, disinilah kita bisa memahami, menyimpulkan bahwasanya agama kita ini sebenarnya tidak menyingkirkan ilmu pengetahuan. Cuman hanya saja jumhur ulama kita memang mempertahankan pendapat bahwasanya jika Rasulullah SAW bersabda demikian, maka itulah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ulama-ulama kita di dunia ini rata-rata memang orang yang berpegang teguh kepada firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW berpendapat demikian, ya maka itu sudahlah. Rasulullah SAW bilang sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan hilal, maka ya mesti lihat saja sudahlah. Fa in gumma alaikum, kalau terjadi mendung yang kemudian hilal tidak bisa dilihat, fa'atimu iddata Sya'ban salasin, sempurnakan jumlah bulan Sya'ban itu 30. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perselisihan sekarang ini akan mengerucut kepada apakah kalender kita harus disatukan seluruh dunia ataukah masing-masing negara, masing-masing daerah itu punya hak sendiri untuk menentukan kalender masing-masing. Apalagi dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya dulu di zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sahabat Fadl bin Al-Haris, Ummul Fadl bintil Haris, pernah diutus oleh sahabat Muawiyah menuju ke negeri Syam. Kemudian di situ dia mendapati Ramadan. Kemudian pulang ke kota Madinah. Kemudian sahabat Abdullah ibn Abbas bertanya kepada beliau, kapan kalian melihat hilal? Kemudian Ummul Fadl berkata, kami melihatnya di malam Jumat. Dan manusia berpuasa pada saat itu. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, kami melihatnya di malam Sabtu, bukan malam Jumat seperti kalian di negeri Syam. Kami mulainya hari Sabtu. Sehingga dari zaman sahabat Abdullah bin Abbas pun penerapan ta'addudul matalih, setiap negara punya hak sendiri untuk melihat, itu sudah terjadi. Apalagi negara-negara Islam di dunia ini tidak mungkin dipersatukan. Masing-masing punya pemikiran, pendapat sendiri-sendiri.
Karena masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri. Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu adalah hari di mana manusia berpuasa, wal fitru yauma yuftirun. Dan Idul Fitri itu adalah hari di mana manusia lebaran. Ini dipakai oleh kedua belah pihak. Dalil ini. Yang satu berkata, tuh hadisnya lihat. Kalau kita di negeri kita ini pada umumnya orang puasa, ya puasa semuanya. Mohon maaf. Kalau pemerintah kita menentukan tanggal sekian, ya sudah tanggal sekian. Apalagi sebagian para syurahul hadis yang menjelaskan tentang hadis ini berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan an-nas di sini, manusia di sini adalah pimpinannya, imamnya. Dan teman-teman yang Wihdatul Mataleh yang pakai kalender Hijriah internasional akan berkata, enggak, yang dimaksud manusia itu manusia seluruh dunia dong. Bukan manusia di negara Anda saja. Jadi memang perselisihan ini tidak akan mungkin akan selesai di zaman kita. Akan bertahan sampai hari kiamat kelak. Sampai Imam Mahdi muncul, kemudian menyatukan seluruh umat manusia, kemudian. Itu pun kalau teknologi masih ada. Karena memang Wihdatul Matalih ini memang akan terwujud dengan teknologi. Kalau enggak, bagaimana kita tahu saudara kita di negeri seberang sudah puasa atau belum puasa kecuali beberapa hari setelah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga mendukung pendapat bahwasanya penerapan Wihdatul Matalih sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i itu bisa diterapkan jika negara-negara itu bersatu padu dan memang didukung oleh banyak wasail, banyak perantara yang memang memungkinkan hal tersebut. Seperti teknologi misalnya. Jadi kalau tidak memungkinkan, ya kita mau bilang apa pasti akan berselisih pendapat. Sehingga walaupun Imam Syafi'i berpendapat Wihdatul Matalih, namun penerapannya di zaman sekarang ini oleh teman-teman kita, ulama-ulama kita, termasuk memang atau terdepannya itu Nahdlatul Ulama, karena memang pendapatnya bermadzhab Syafi'i, itu penerapannya ta'addudul matalih. Negara kita masing-masing punya hak untuk melihat hilalnya, karena memang tidak mungkin satu dunia ini bersatu sekarang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu punya 3 rukun. Rukun pertama yaitu rukun yang berkaitan dengan masuk atau tidaknya waktu untuk berpuasa. Kalau Ramadan ya masuk atau tidaknya waktu Ramadan. Ini sudah kita bahas bagaimana perselisihan pendapat tentang itu. Kalau saya ditanya yang rojih bagaimana, saya lebih condong ke mazhab Syafi'i, karena memang kalau tidak mungkin diterapkan, ya mau bilang apa? Mustahil kita memaksakan sesuatu yang tidak mungkin diterapkan. Ya kita mengikuti pemerintah kita di negeri kita sekarang ini. Kalau memutuskan A. Dan memang sidang isbat itu bukan rekayasa. Saya dulu berpendapat seperti awamnya manusia. Wah, pemerintah itu menetapkan sesuai dengan kalender saja. Kalau sudah kalendernya demikian, ya sudah demikian. Karena presiden itu tidak mau rubah-rubah jadwal dan sebagainya, pejabat-pejabat tidak mau rubah-rubah jadwal dan sebagainya. Dulu demikian saya berpendapat. Tapi setelah saya belajar banyak, itu pendapat saya waktu SMA, SMP dulu seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari banyak hal, kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh yang juga sempat ikut sidang isbat. Sidang isbat itu sebenarnya syar'i. Betul-betul mereka di situ melemparkan pendapat-pendapat dengan dalil-dalil sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sehingga sekarang ini kalau saya ditanya, ya saya lebih mendukung apa yang dikeluarkan, yang diputuskan oleh
pemerintah kita dalam sidang isbat. Walaupun saya bukan orang NU. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya tentang madhab, saya pun lebih condong ke madhab Syafi'i. Karena memang negeri kita ini umumnya orang bermadhab Syafi'i. Tapi bukan berarti orang bermadhab Syafi'i itu harus mengikuti 100% pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kita lihat nanti, bahkan ulama-ulama madhab Syafi'i pun sendiri banyak yang bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Seperti misalnya, kalau tadi kita bicara rukun pertama yaitu kita tahu masuknya waktu untuk berpuasa. Yang kedua yaitu waktu penetapan puasa sehari-hari, yaitu waktu fajar sampai imsak. Ini rukunnya juga. Kita tahu waktu mulai puasa dan akhir dari puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam dan benang putih dari fajar. Benang putih dan benang hitam dari fajar. Dulu sebagian sahabat sengaja mereka menyiapkan tali hitam dan tali putih. Kalau sudah kelihatan jelas, ini sudah masuk waktu puasa. Dilaporkan ke Rasulullah SAW, tidak, maksudnya minal fajri di ayat tersebut. Yang dimaksud khaytul abyadi minal khaytil aswad, yaitu putihnya fajar shadiq dan gelapnya malam. Jelas tampak di latar gelap malam itu putihnya fajar shadiq yang membentang secara horizontal. Kalau kita melihat putih yang mengarah vertikal, itu bukan fajar shadiq, itu fajar kadzib namanya. Fajar kadzib itu bukan cahaya matahari tapi dihasilkan dari cahaya bintang. Begitu kata para ulama, karena saya bukan ahli fisika Pak Prof. Jadi sekitar berapa, mungkin ada antara 1 jam 40 menit dan sebagainya, seperti itulah beda antara fajar shadiq dengan fajar kadzib itu. Nah, fajar shadiq itu yang membentang di arah ufuk timur sana, itulah fajar shadiq, putih. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat, apakah yang dihitung itu putih atau merah? Karena merah itu akan muncul sekitar belasan menit berikutnya. Namun yang rajih sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini al-abyad, yang putih. Saya berselisih pendapat dengan beberapa teman-teman dalam masalah ini karena memang perselisihan ini tergantung juga dengan apakah kita mensahihkan hadis Rasulullah SAW, hadis dari para sahabat Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya fajar itu al-ahmar as-sati', merah yang naik ke atas. Sehingga kalau mungkin ada yang pernah mendengar adzannya sangat telat sekali, nah itu berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu yang merah itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i di kita di sini di Indonesia umumnya berpendapat bahwasanya fajar itu adalah yang putih. Bahkan di Saudi pun pendapatnya fajar itu fajar yang putih. Sebagian para ulama sebenarnya menasehati kita kalau sholat subuh itu ya ditunggu antara 18-20 menit ke atas lah baru qomat, supaya kita terhindar dari perselisihan pendapat para ulama. Tapi di Saudi enggak. Sekarang Saudi itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu nunggu antara adzan dengan iqamah itu 10 menit. Dulu 20 menit. Sekarang 10 menit, saking kreditnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu. Kalau nunggu 20 menit itu sudah terlalu full masjid itu. Susah. Ngaturnya susah, askara itu susah. Sehingga sekarang dibuat 10 menit saja. Karena emang kalau kita pergi umroh, itu mungkin 1 jam sebelumnya kita sudah keluar itu dari hotel itu. Subuh,
Adzan jam 4 ya jam 3 kita keluar dari hotel. Karena memang di Indonesia itu sudah jam 3 itu berarti di sini sudah jam berapa itu? Jam 7 ya. Ya. Jam 8 kalau di Lombok kalau tidak salah. Ya, 4 jam. 4 jam di Jakarta, 5 jam di Lombok. Jadi di sini juga muncul perselisihan. Perselisihannya itu apakah kita puasa itu mulai tepat waktu atau haruskah kita menyisihkan sedikit waktu sebagai jarak untuk berjaga-jaga. Sebenarnya para ulama berpendapat orang mulai puasa itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Dari fajar subuh, adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu yang disepakati. Itulah puasa yang sah. Yang diperselisihkan itu haruskah kita menyisihkan sedikit waktu sebagai upaya untuk berjaga-jaga sebelum subuh itu. Supaya enggak pas sekali. Itu yang diperselisihkan. Haruskah atau tidak? Jumhur ulama berpendapat, kalau jumhur ulama berarti itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Imam 4 mazhab ini berpendapat bahwasanya orang itu boleh makan sampai adzan subuh, fajar shadiq. Boleh makan. Karena memang jelas dalam Al-Quran wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai, disebutkan sampai itu artinya ya betul-betul sampai situ sudahlah. Sampai fajar. Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat juga dari Imam Malik. Maksudnya riwayat itu memang karena murid-muridnya itu meriwayatkan berbeda-beda. Nah, riwayat yang umum itu Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat boleh makan sampai adzan subuh. Satu riwayat ada saja ini murid-muridnya satu yang nyempal misalnya. Satu riwayat Imam Malik, satu riwayat Imam Ahmad. Berpendapat bahwasanya orang itu wajib memberikan satu waktu sebelum adzan subuh sebagai bentuk kehati-hatian. Akhirnya muncullah yang disebut sebagai imsak. Sebenarnya ini bukan pendapat mazhab Syafi'i. Bukan juga pendapat resmi dari mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan bukan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat tidak resmi dari mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kenapa kok tenar di negeri kita, bahkan di negeri yang Hambali sana di Arab Saudi, itu tidak tenar masalah ini. Ya demikianlah. Walaupun imam-imam mazhab berpendapat A, tapi terkadang mazhab itu tidak dibentuk hanya oleh imamnya saja, tidak. Murid-muridnya, setelahnya, cucu-cucu cicit muridnya, itu kadang-kadang merojehkan satu pendapat, menguatkan satu pendapat yang berbeda. Justru pendapatnya dia inilah yang kemudian lebih menyebar daripada pendapat imam mazhab sendiri. Justru pendapat yang lebih menyebar di negeri kita ini adalah pendapat yang adanya waktu imsak. Karena salah satu dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat demikian, walaupun Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian. Jadi sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau sangat keras menentang adanya imsak ini. Keras sekali. Ya saya mohon maaf lah. Sampai-sampai beliau berkata bid'atun munkaratun. Bid'ah yang mungkar. Kata beliau demikian. Padahal ini kan teman sesama mazhab Syafi'i yang menentukan, gimana nih? Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah ilmiah itu orang sebut bid'ah, itu biasa sebenarnya.
Karena memang bid'ah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Walaupun kemudian yang tenar juga di zaman sekarang ini ya ancaman neraka untuk bid'ah itu. Jangan dipahami pasti masuk neraka, ancaman neraka. Itu yang bikin sedikit dongkol di hati sebagian orang yang dituduh sebagai bid'ah. Sebenarnya yang terjadi itu antara pendapat yang berbeda satu dengan yang lain itu saling menuduh bid'ah sebenarnya. Yang dituduh bid'ah itu juga yang menuduh bid'ah itu juga dituduh bid'ah. Itu biasa terjadi di kalangan para ulama ahli fikih kita. Bahkan ahli-ahli tauhid biasa terjadi. Ya kita saja yang harus melapangkan dada memang ya sudah mau bilang apalah, sudah memang tuduhan demikian. Dan juga kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka, itu ancaman. Kalau memang terbukti salah, ancaman. Dan kalau salahnya itu karena ijtihad ilmiah, ancaman tersebut jauh dari kenyataan sebenarnya. Tapi kalau itu hanya sekedar ikut-ikutan yang tidak punya dalil, bisa jadi ancaman itu terwujud. Masih bisa jadi. Saya bukan, mohon maaf, mengecilkan ancaman dari Rasulullah SAW, tapi ancaman dari Rasulullah SAW itu sebenarnya sangat kuat. Dan itu sebenarnya menjadi pendorong bagi kita semuanya untuk mengikuti sesuatu itu mesti dengan alasannya yang benar bagaimana. Kalau ikut imsak ini alasannya ya hanya sekedar untuk mencari kehati-hatian. Hati-hati dalam berpuasa. Seperti itu. Dan saya pribadi lebih mendukung pendapat bahwasanya orang boleh makan sampai adzan, sampai munculnya fajar. Bagi siapa yang berpendapat bahwasanya mesti kita menyisihkan waktu sedikit, secara pribadi silakan. Secara pribadi silakan saja, akan tetapi memang kita tidak boleh sampai menuduh bahwasanya puasa orang yang tidak imsak itu tidak sah. Karena memang ayatnya jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini belum apa-apa sudah 40 menit ya. Tinggal 3 menit kita ini. Jadi gini, kalau kita bicara khilafnya para ulama itu seperti ini. Yang ketiga rukun dari puasa itu niat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hazm dan yang lain-lainnya, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, puasa Ramadan, maka tidak ada puasa bagi dia. Nah, ini juga perselisihan pendapat juga. Apakah niat itu harus dilafadzkan atau tidak? Kalau kita lihat di kitab tidak ada Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya niat itu harus dilafadzkan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab fikihnya beliau Al-Wajiz, beliau berpendapat bahwasanya orang yang berpendapat mazhab Syafi'i yang berpendapat niat itu dilafadzkan salah paham dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab haji tentang ihram. Namun demikian itu diakui oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memang salah diartikan. Cuman beliau rahimahullah ta'ala berkata lafaz niat itu untuk menguatkan hati, ta'kidan lil qalbi, menguatkan hati. Karena banyak orang yang berniat ini selalu kadang lupa, kadang ini, kadang itu. Kata beliau demikian. Namun praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka tidak pernah melafadzkan niat sama sekali.
jumhur ulama, bahkan memang dari imam-imam 4 mazhab, tidak ada disebutkan lafadz niat itu demikian, tidak ada. Jadi lafadz niat itu disepakati oleh seluruh para ulama. Niat, ya mohon maaf, bukan lafadznya. Niat itu cukup dalam hati. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, orang itu kalau niat dalam hati beda dengan apa yang di mulut, maka yang dihitung adalah yang di dalam hati. Misalnya Bapak profesor punya 3 rumah. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Saya mau wakaf ini, saya punya rumah. Niatnya beliau mau wakaf rumah yang sedang lah, bukan yang paling jelek, karena Pak Profesor Masya Allah yang sedang. Tapi jarinya nunjuk ke yang paling bagus. Saya mau wakaf rumah saya yang ini. Salah nunjuk. Sudah tanda tangan semua, seret. Yuh, kenapa yang ini Pak, kan nunjuknya yang itu? Enggak, yang tengah saya maksudnya demikian. Dibawalah ke pengadilan. Ini Bapak nunjuknya sekian tapi ini seperti ini. Gimana ini? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dan memang seluruh mazhab fikih di dunia ini akan memutuskan profesor itu yang benar. Pak Profesor betul, karena hatinya menunjuk kepada yang tengah. Walaupun tangannya menunjuk kepada yang bagus. Atau lafadz mulutnya menunjuk ke yang bagus. Karena yang dihitung niat itu adalah hati. Nah, di sini juga ada tuduhan bid'ah juga di sini. Ya, tapi normal saja orang menuduh demikian memang, ya karena mau bilang apa? Karena memang dalam agama kita ada istilah yang namanya bid'ah itu. Wallahu taala alam. Ya. Cuma memang kalau kita sudah belajar khilaf, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih plong dada kita. Ya. Akan lebih enak kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Kalau tidak belajar itu seolah-olah semua yang dituduh bid'ah itu kemudian bukan saudara kita. Nah, itu yang tidak betul itu. Jadi walaupun orang dituduh melakukan sebuah bid'ah, tetap saudara kita. Bid'ah itu istilah dalam agama kita yang memang ilmiah, demikian. Wajar orang itu memang demikian adanya, memang saling menuduh ini dan itu wajar. Ada sakit hati, ya mau bilang apa emang. Kalau tidak belajar khilaf memang ada sakit hatinya dikit ya. Tapi kalau belajar khilaf insya Allah tidak yang demikian. Normal saja. Kemudian kita berbicara tentang sholat tarawih. Kita ringkas sajalah ya. Saya tidak akan membawa semua ini. Saya bawa sebenarnya cuplikan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya Imam Ibnu Rushd Al-Hafid. Ibnu Rushd ada 2, ada yang kakek dan ada yang cucu. Kedua-duanya ahli fikih, madhab Maliki. Kitab ini dipakai di seantero universitas-universitas yang mengajar yang fakultas fikihnya, fakultas syariahnya. Di Mesir iya, di Madinah iya, di Mekah iya, pokoknya fakultas-fakultas yang mengajarkan syariah, ini dia kitab fikihnya, Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid artinya permulaan untuk orang yang mau menjadi mujtahid. Wa Nihayatul Muqtasid itu ujung dari orang yang memang sedang mencari ilmu, seperti itu. Walaupun kitab ini bukan ujungnya sekali. Kitab ini hanya sekedar mengelompokkan perselisihan pendapat dan menyampaikan kenapa sih mereka berselisih pendapat dalam masalah ini. Apa pengaruhnya dalam penerapan dalam kehidupan beragama dari perselisihan pendapat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Salat tarawih juga banyak diperselisihkan. Yang paling tenar diperselisihkan yaitu masalah jumlah rakaatnya. Ada yang 8, ada yang ada yang 11 dengan witirnya, ada yang 23 dengan witirnya. Bahkan ada pendapat yang jumlah rakaatnya itu 36, 39 dengan witirnya sekaligus. Itu madhab Malik. Itu di Madinah dulu.
pakainya demikian, 39 rakaat. Kalau sekarang tidak. Di Madinah sekarang pakai mazhab Hambali. Mekah Hambali. Jumlah rakaatnya berapa? 23 rakaat. Jumhur ulama mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu jumlahnya 23 rakaat. Bahkan sebagian mazhab Maliki itu 23 rakaat. Lantas yang 8 rakaat atau 11 rakaat dari mana nih mazhabnya nih? Tidak ada mazhab yang berpendapat demikian. Kalau kita mau ngecek, kalau buka kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu enggak ada yang 8 rakaat. 11 rakaat dengan witir. Itu tenar di kalangan ahlul hadis. Orang-orang yang meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, para ulama yang meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Tenarnya karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya saya mohon maaf. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Tidaklah Nabi SAW itu menambah di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan dari 11 rakaat salat malam. Jadi Ummul Mukminin Aisyah berkata cuman 11, tidak pernah nambah beliau. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Salatut tatawwu masna masna." Salat sunnah itu 2 rakaat. Dari hadis ini sebagian atau secara umum para ulama-ulama berpendapat salat sunnah itu tidak dibatasi. Termasuk salat malam tidak dibatasi. Sehingga bolehlah lebih daripada 11 rakaat. Ini juga pendapat jumhur ulama. Boleh lebih. Terus bagaimana ini perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Perkataan beliau ini mewakili keilmuan beliau. Beliau hanya melihat Rasulullah SAW sholat 11 rakaat. Karena beliau perempuan tinggal di rumah. Sementara sabda Rasulullah SAW sendiri, dua-dua, tidak ada batasan. Dan beliau SAW tidak pernah membatasi hal tersebut. Itu yang jadi masalah. Kemudian ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu sahabat Umar ini yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi bukan beliau mengada-ada atau mengarang-arang. Karena di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun pernah melakukan demikian walaupun dalam 3 malam. Dan beliau SAW bersabda, "Man qama Ramadhana," barang siapa sholat tarawih di bulan Ramadan, ma'al imami, bersama imam, hatta yang sharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan ditulis bagi dia pahala sholat tarawih semalam suntuk. Menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu syariat dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat Umar bin Khattab. Cuman beliaulah yang mempraktekkannya. Sahabat Abu Bakar kemana? Beliau adalah orang yang sibuk dengan urusan-urusan jihad dan pemerintahannya cuma sebentar saja. Banyak pemberontakan di sana sini sepeninggal Rasulullah SAW, terutama karena tidak mau bayar zakat.
Itu yang jadi masalah. Sehingga sibuk dengan urusan-urusan jihad. Di zaman sahabat Umar terjadilah sesuatu yang membuat beliau berpikir, waduh ini kayaknya kita balik saja ke sunnah Rasulullah SAW untuk mengumpulkan manusia itu jadi satu imam di Masjid Nabawi. Nah, riwayat dari beliau inilah yang diperselisihkan. Ada riwayat dari beliau 23 rakaat. Ada riwayat dari beliau cuman 11 rakaat. Para ahli hadis berpendapat bahwasanya dua-duanya sah riwayat ini. Sehingga meloloskan pendapat yang 23 rakaat. Sebagian berpendapat bahwasanya riwayat 23 rakaat itu tidak sah. Karena menyelisihi riwayat yang 8 rakaat, yang 11 rakaat. Sehingga muncullah bahwasanya yang nambah dari 11 rakaat itu tidak benar. Kemudian ada riwayat juga yang menyebutkan bahwasanya beliau sholat 39 rakaat. Itu yang didukung oleh satu riwayat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akhirnya memang terjadilah perselisihan yang kita hadapi di zaman kita sekarang, memang sumbernya dari zaman dahulu sudah. Kalau saya ditanya yang rojih bagaimana Ustadz? Saya lebih condong wallahu ta'ala alam berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu hadyu Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih ringan untuk masyarakat kita zaman sekarang ini dan bisa membuat kita lebih panjang membaca Al-Quran, yaitu 11 rakaat saja. Itu lebih enak rasanya di hati kalau menurut saya secara pribadi. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang sholat tarawih. Kemudian lagi berapa menit ini? Kita kalau bagusnya sholat sunnah syuruk itu. Sholat sunnah syuruk itu pahalanya seperti haji dan umroh. Itu bagusnya memang setelah 20 menit dari 15 sampai 20 menit dari terbitnya matahari. Baru 12 menit. Iya, sisa beberapa menit saja ini. Soal zakat fitrah sekarang. Iya. Soal zakat fitrah, apa sih sebenarnya, langsung saja ke hikmahnya zakat fitrah. Kita tahu bersama bahwasanya zakat fitrah itu wajib hukumnya, walaupun ada pendapat yang nyeleneh sedikit yang menyatakan zakat fitrah itu sudah terhapus kewajibannya dengan zakat mal. Tapi itu pendapat yang nyeleneh. Cuman satu pendapat saja yang demikian. Umumnya seluruh ulama-ulama, imam-imam mazhab berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu wajib hukumnya. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang sholat Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun min shadaqat. Tapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah orang sholat, maka itu bagian dari sedekah saja, bukan bagian dari zakat fitrah. Hikmahnya zakat fitrah ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, beliau SAW bersabda, mohon maaf, dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, farada Rasulullah SAW zakatul fitr tuhratan lis-shaim. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu untuk penyuci bagi orang-orang yang sudah berpuasa. Minal lagwi, dari sendaguro, canda dan sendaguro yang mereka lakukan di bulan Ramadan, warrafats, dan dari perbuatan atau perkataan-perkataan keji yang tidak layak yang mereka lakukan, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Berdasarkan hadis ini, memang zakat fitrah itu menurut jumhur ulama hanya diberikan kepada fakir miskin saja,
bukan ke-8 asnaf. Itu yang pertama. Yang kedua, semestinya memang ini sebagai makanan mereka bagi orang-orang miskin, sebagai bentuk kebahagiaan bagi mereka di Idul Fitri. Jadi semestinya memang dikeluarkan sebelum sholat Id. Sehingga orang-orang yang menerima itu bahagia esok itu hari Id, mereka ada makanan. Itu kemudian kenapa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apa yang dikeluarkan setelah sholat itu bukan bagian dari zakat fitrah. Kemudian tentang sholat Id, ini juga aneh. Sholat Id ini saya bacakan langsung dari kitab fikih mazhab Syafi'i. Saya ini ajarkan kitab ini dulu. Kitab Matnul Ghaya wa Takrib. Matan Abi Suja kalau orang-orang pondok sebutkan. Dan ini mirip juga dengan di Minhajut Talibin. Kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi sholat Id itu beliau berkata di sini, atau saya ringkas saja, saya ambil yang menjadi permasalahan kita. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Takbir pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram. Wasaniya khamsan siwa takbiratul qiyam. Yang kedua yaitu 5 kali selain dari takbir intikal dari sujud ke berdiri. Setelah takbir sujud ke berdiri selesai, 5 kali setelah itu. Wa yaktubu ba'daha khutbataini. Khutbah setelahnya itu 2 khutbah. Ini resmi dalam mazhab Syafi'i. Yang dipraktekkan di tengah-tengah kita berapa khutbah? 1 kali. Dan ini pendapat yang betul, 1 kali. Pendapat yang rajih kuat itu 1 kali. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan 2 kali itu hadisnya dhaif. Dan yang disangka 2 kali itu ternyata khutbah nasihat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dikiralah 2 kali. Yang kalau zaman kita sekarang ini, kalau zaman dulu kan tidak ada pengeras suara. Dilakukan di lapangan. Rasulullah SAW harus turun di depan mimbar laki-laki kemudian pergi ke perempuan. Nah kalau zaman sekarang satu mimbarnya selesai karena ibu-ibu di belakang pakai pengeras suara semua sudah dengar semuanya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita ditilik memang mazhab Syafi'i, kalau dari kitab Al-Um seperti yang saya sebutkan tadi, para imam-imam mazhab atau para ulama mazhab sendiri memang terkadang lebih memilih pendapat yang lain daripada pendapat Imam Syafi'i. Dan justru itu yang lebih tenar. Dan satu juga barangkali yang perlu kita camkan bersama, bahwasanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW atau saya ikut sholat id bersama Rasulullah SAW. Beliau mulai dengan sholat sebelum khutbah, tanpa adzan, tanpa iqamah. Tsumma qama mutawakki'an ala Bilal. Kemudian beliau berdiri sambil memegang pundak atau bersandar pada pundaknya Bilal. Kemudian beliau mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk taat, kemudian menasehati para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kemudian beliau menasehati para wanita-wanita. Jadi prosesnya memang sholat id ini itu diawali dengan sholat terlebih dahulu. Kalau takbir mafhum sudah, orang semua takbir untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Tanpa adzan, tanpa iqamah memang sudah begitu yang berlaku. Tanpa adzan, tanpa iqamah. Tanpa sholat sunnah juga. Imam begitu datang langsung memerintahkan manusia, memerintahkan jamaah untuk sawu sufufakum. Tapi kalau ada penyampaian
untuk mengingatkan takbir sekian dan sekian, tidak masalah. Kalau imamnya lupa gimana Ustaz, takbirnya cuma sekali Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, karena memang sudah sering sekali menjadi imam akhirnya kelolosan takbirnya. Tidak masalah. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya takbir 7 kali itu hanya hay'ah saja. Bukan wajib sholat, bukan rukun sholat, bukan. Tidak masalah. Pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i, kalau dia lupa, maka selesai sholat Al-Fatihah dia takbir saja lagi. Baru kemudian baca ini. Enggak masalah, itu hanya sekedar hay'ah saja. Ya tidak perlu diingatkan imam itu kalau lupa takbir. Subhanallah, subhanallah, enggak. Karena itu bukan sesuatu yang urgen sekali, enggak perlu. Ya. Kemudian setelah itu imam langsung berdiri. Setelah sholat salam langsung berdiri, langsung khutbah. Iya, langsung khutbah. Jadi begitu yang disebutkan dalam apa yang diriwayatkan di sini. Karena memang apa yang disampaikan itu adalah menjadi zikir nantinya dan menjadi doa di akhir. Dan lengkaplah sholat itu kemudian selesai itu masyarakat bisa saling memberikan selamat, terus kemudian saling mendoakan. Dan kalau Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soal waktu sholat Id ini, saya pikir semuanya sudah sama-sama saja memang. Kalau sholat Idul Fitri agak siang dikit daripada sholat Idul Adha. Karena Idul Adha itu ada, mohon maaf, sholat Idul Fitri ya agak siang dikit, karena memang sholat Idul Fitri itu disunahkan kita untuk sarapan dulu. Untuk membedakan hari ini dengan hari-hari yang lain. Karena sebelumnya kita puasa. Jadi pagi itu sarapan dulu. Untuk memberikan waktu orang sarapan agak mundur dikit dari Idul Adha. Idul Adha lebih cepat. Kenapa? Karena sunnahnya sarapan itu sebenarnya dengan daging yang kita sembelih itu. Cuman nggak ada yang pernah bisa mempraktekannya. Karena itu akan selesai siang. Perut sudah keroncongan. Iya, panitianya sudah susah itu. Saya juga tidak pernah bisa mempraktekannya itu. Sarapan dari daging sembelihan tidak pernah bisa saya praktekkan. Karena lama kita nyembelih zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu orang bisa selesai dalam 10 menit itu bisa. Selesai. Dan makanannya tidak seperti kita zaman sekarang harus bumbu ini, bumbu itu semua dimasukkan, mendidih. Ini enggak. Mereka cukup bakar selesai sudah. Tidak pakai garam juga, karena garam mahal zaman dulu. Iya Pak ya. Iya, jadi sudah normal-normal saja mereka makan, selesai sarapan. Zaman kita sekarang ini subhanallah dibawa dulu ke dapur ibu-ibu yang masak. Ya nggak selesai kecuali nanti habis duhur sudah baru itu paling cepat habis duhur Pak ya. Wallahu ta'ala demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadikan kita semua lapang dada memang dalam perselisihan para ulama-ulama kita, dan semoga kita semua tetap bisa mengikat ukhuwah Islamiyah walaupun kita berbeda pendapat. Beda pendapat boleh, akan tetapi jangan sampai itu membuat persaudaraan kita sesama muslim itu pupus karena. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ada diskusi ya? Oh ada. Iya.